Merdeka Belajar atau Belajar Merdeka, ini dua istilah ya. Iya, memang seperti itu kan ada istilah Merdeka Belajar yang dikaitkan dengan kampus merdeka. Itu kan memang yang disampaikan dari Pak Menteri, memberikan ruang tersendiri bagi pengelolaan perguruan tinggi untuk bisa belajar di luar prodi. Belajar di luar prodi, maksudnya ini memang arahnya memberikan kesempatan biar yang dipelajari itu tidak monodisiplin ya. Bidangnya itu kampus merdeka. Kampus itu yang kampus merdekanya. Nah, misalnya bagaimana terapannya, misalnya sesuai dengan panduan memang ada mahasiswa diberikan kesempatan untuk bisa magang industri, bisa teknis, bisa riset juga, bisa di luar prodi begitu ya. Di luar prodi. Membangun jejaring, membangun bahkan dalam KKN tematik itu juga bisa. Nah, hanya saja mungkin pertanyaan sebenarnya pada di pengelolaan ini nanti bentuk konversinya seperti apa? Konversi kegiatan ini menjadi sebuah portofolio assessment-nya itu seperti apa. Hanya saja kan saya yakin bahwa itu bisa dilakukan, bisa disiasati. Jadi kalau misalnya ada porsi 40 SKS, ya berarti ya sebenarnya kan bisa dimanfaatkan sepenuhnya. Sebenarnya kalau kita bisa menerapkan MKDU atau mata kuliah dasar umum itu sebagai wadah untuk bisa mengembangkan bahwa mahasiswa bisa belajar di luar prodinya. Ya, Bung, bisa Bung. Baik, menambahkan kaitannya dengan kampus merdeka. Jadi beberapa dari regulasi yang ada kaitannya dengan beberapa kebijakan Mas Menteri, memang untuk perguruan tinggi diberikan ruang kurang lebih ada 3 semester. Yang salah satunya adalah di luar prodi. Ini sebenarnya membuka ruang bagi perguruan tinggi untuk berkreasi bagaimana mewujudkan ini kaitannya dengan adanya skill atau keterampilan atau keahlian di luar bidangnya. Di satu sisi ini juga akan secara psikologi akan memunculkan adanya ketidakbosanan, kejenuhan atau ketidakbosanan dari mahasiswa di dalam yang biasanya mengikuti perkuliahan hanya tatap muka atau hanya statis begitu, harus ketemu dosennya. Bahkan kalau di tingkat perguruan tinggi kan hanya kasih tugas-tugas gitu. Setelah itu kan kasih tugas, kasih proyek itu sudah selesai, kemudian mahasiswanya mengerjakan, kumpulkan, selesai. Kemudian dengan adanya ruang sebanyak kurang lebih ada sekitar 40 SKS ini, harapannya dari lembaga ini mampu mewadahi mahasiswanya untuk bagaimana potensi mahasiswa terwadahi di. Terus dosennya gimana itu? Apa yang dilakukan dosen itu? Secara teknis gimana? Kalau di STT? Kita Untuk terapkan aja. Iya. Dosen keluar dari STT. Rasakannya gimana? Berkaitan dengan hal ini, untuk STT sendiri saat ini, untuk bidang di luar prodi, ini telah untuk salah satu bentuk kegiatannya ada pembelajaran di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan yang tergabung dalam 2 semester. Di sini semester awal sebagai bentuk kurikulum fundamental di STT Musda yang berkolaborasi dengan BKT Musda. Kemudian terkaitan dengan pengampu, di sini kita kolaborasi dengan praktisi yang dari BKT, sehingga dari praktisi dan akademi kolaborasi berdampingan yang mewujudkan salah satu capaiannya adalah untuk semester 1 sendiri ada keluaran berupa proposal project dengan 5 tema project, yaitu
dengan 3 tema proyek besar: pertanian, peternakan, dan perikanan. Kemudian kalau dikonversi menjadi salah satu jumlah SKS-nya itu adalah sebanyak kurang lebih ada 14. Ya, ya. Dengan merdeka dari pemerintah kan lebih nyaman, lebih ya, enak, nyaman. karena bisa dimanfaatkan. Kemudian asesmennya Bisa kita gunakan portofolio bahwa yang mahasiswa yang dilakukan ini bentuk konversinya, setiap mata kajian yang dari MKDU ini nanti menjadi sebuah kegiatan yang dibuatkan portofolio. Akhirnya kan muncul setiap mata kajian itu adalah bagian dari sertifikat kegiatan, sudah mengikuti kegiatan. Nah, nantinya pada saat lulus itu menjadi portofolio di surat keterangan pendamping ijazah SKPI. Jadi untuk membangunnya antara wujudnya sertifikat atau masukkan di keterangan atau melampiri ijazah. Sertifikat dan itu nanti di surat keterangan pendamping ijazahnya SKPI-nya itu tercantum bahwa selain keahlian dari prodinya juga didukung oleh keahlian lain atau asesmen yang lain atau kegiatan yang lain yang jumlahnya sudah kita tentukan dari awal itu, sehingga membangun. Bisa juga di luar jam, misalnya mahasiswa punya keinginan untuk mengikuti yang kelas online atau itu juga diberi kesempatan. Itu kan juga memunculkan sertifikat keahlian, sehingga keahlian yang dipunyai tidak hanya di prodi itu sendiri. Berarti ini kalau pertanyaannya Pak Fadli, berarti ini ada satu pola ya, yang kalau saya yakin kalau Pak Fadli kan mengenai ada di luar prodi 1 semester, saya kira itu jelas sudah tahu gitu ya. Kemudian dia belajar jurusan yang berbeda, ya 1 semester. Kemudian belajar yang sama di kampus yang berbeda. Kemudian yang 1 semester dengan masyarakat, kan gitu kan. Nah, itu kan yang dikatakan kampus merdeka. Yang menjadi permasalahannya kan banyak di kampus itu kan teknisnya, kesulitan. Berarti kalau di kita kan mendatangkan praktisi, gampangnya kan begitu. Kita melibatkan praktisi dari luar kita, di luar yang akademik, ini untuk terlibat menjadi dosen panggilan. Kan gitu kan? Yang kita kasih waktu dalam 1 semester. Kemudian asesmennya kita rembuk bareng bagaimana. Tentu karena ini adalah orang praktisi, nek bokon gawe silat. Seperti orang-orang akademik mesti dekne mundur kan gitu. Lah ini kan harus kita mengkolaborasikan dari mereka. Kemudian yang mungkin sesuai dengan satu bentuk dari proyek yang ada itu biasanya pokoknya BLK atau pelatihan itu kan sistem uji kompetensi, itu kan mereka melakukan satu bentuk satu proyek ini yang mungkin menjadi portofolionya kan gitu ya, atau penilaiannya seperti sertifikat gitu ya. Sertifikat yang dalam hal ini belum sertifikat yang berkaitan dengan pengampu yang menunjukkan bahwa dia telah selesai dengan nilai yang dikonversi, kan begitu toh? Itu kan saya nangkap kan Pak Budi kan ini tadi ditanyakan, kan begitu. Oke, apa pertanyaan apa nih? Ketika kan Bapak ngomong kan kok gak ganteng. Jadi di ruang kep. Nah, tunggal Bapak. Tadi bahwa kehidupan nyata nanti setelah lulus dari entah itu pelajar atau siswa atau mahasiswa itu adalah kehidupan yang serba tidak sempurna. Nah, artinya kan sebenarnya kita mau menyiapkan untuk pembelajaran atau hidup di masyarakat yang serba tidak sempurna. Nah, yang menarik kita berarti kan sebenarnya kan kalau misalnya di kelas itu ada kelas kosong, pas jam kosong itu sebenarnya juga pembelajaran itu Bapak. Artinya kan ya sesekali ada kosongnya gitu. Ngeles melatih mental mereka bagaimana mahasiswa atau siswa saat ada gurunya yang nggak datang
Kemudian sekolah juga tidak menyiapkan adanya piket. Bagaimana siswa mengatasi kondisi kekosongan jam ini? Apakah mereka gurau atau mereka akan membuat sesuatu secara mandiri? Ya memang itu harusnya juga dipikir. Itu juga harus diberikan kepada mahasiswa atau siswa gitu ya. Bukan kemudian Allahu Akbar seneng banget. Merdeka kan akhirnya. Namanya merdeka belajar. Ini tidak belajar lagi. Berarti ya sama harusnya dalam forum-forum seperti hanya kalau di tingkat menengah baik itu pertama atau atas kan juga ada wadah MGMP Bapak itu. Harusnya itu juga bisa menjadi sebuah alat yang memang tidak lagi mengurusi administrasi harusnya lebih memusyawarahkan itu bagaimana untuk jadi betul-betul menjadi seorang pedagogik juga, sehingga seperti tadi dicontohkan ada kelas kosong itu bagaimana anak itu secara bersama-sama bisa memposisikan ternyata yang namanya merdeka itu bukan mencerdaskan bukan kepintaran yang diinginkan, tapi mencerdaskan suasana hatinya kan gitu, dalam artian hati nurani ya. Setiap segala sesuatunya dalam hal kehidupan itu pasti ada yang bersifat tools atau alat, ada yang bersifat substansi, ya. Ternyata kadang substansi juga dimaknai esensi ya. Ada yang bersifat alat, kemudian ada yang bersifat mekanik begitu ya. Kemudian ada yang bersifat esensi, kita bedakan saja ya. Ada tools atau hanya sekedar alat pendukung begitu ya. Kemudian ada substansi, ini alat yang tidak bisa digantikan, jika nggak ada ini berarti nggak bisa produk ya. Kemudian ada esensi, ada inti dari alat itu, ada inti kehidupan. Jadi ada inti kehidupan ini. Nah, ini bagaimana kita memposisi menjadi sebuah tiga ranah dalam kehidupan, diterapkan dalam kehidupan dan diterapkan dalam sebuah pendidikan merdeka atau merdeka pendidikan dan pendidikan merdeka. Itu seperti apa begitu ya. Tadi dibuka kita kan sampaikan bahwa sebenarnya segala sesuatunya bukan masalah kita kebingungan kalau yang kita bingungkan hanya tools, hanya alat, nggak akan menyelesaikan masalah. Jika kita yang rumpikan, yang kita bahas sampai nasional, bla 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 bla, itu hanya tools dan substansi, esensinya nggak disentuh, maka akan menambah masalah dan masalah. Akan ada satu titik jenuh. Akhirnya justru akan semakin terjajah. Pengalaman sebenarnya menunjukkan demikian. Saat seseorang itu tampak terjajah, terkadang orang saat ngeluh, saya dibuat begini, dijajah begini, dikendalikan begini, kadang orang itu hanya belum punya kesempatan menjadi penjajah. Dia merasa sebagai terjajah karena dia memang belum ada kesempatan untuk menjajah. Kalau mentalnya nggak dibenahi, mindsetnya dimulai dari mindset nggak dibenahi, berarti yang terjadi adalah itu. Apa? Ina asal Magelang, pakar pendidikan nasional di Sulawesi Tenggara, Profesor Dr. Abdullah menilai penyelenggaraan ujian nasional yang tiap tahun menelan dana ratusan miliar gagal meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Adakah sistem asesmen yang sistemik yang mampu memerdekakan dalam masa krisis pembelajaran? Serta kondisi saat ini 3 pilar pendidikan yakni sekolah formal, orang tua, dan keluarga dan lingkungan tertentu sangat berpengaruh dalam proses pendidikan. Bagaimana wujud saling support dari 3 pilar tersebut sehingga bisa mewujudkan kemerdekaan dalam belajar? Bagus, pertanyaannya bagus. Nanti terkait dengan asesmen pengganti ujian nasional. Pengalaman sih praktis deh. Berkenaan dengan selama ini memang barometer pendidikan nasional yang diangkat dalam kurikulum terakhir, kurikulum 2013 yang lalu ini adalah ujian nasional. Namun ujian nasional sendiri sampai akhir pelaksanaannya itu hanya bersifat sebagai peta, sehingga dari awalnya sebagai penentu kelulusan menjadi tidak menjadi penentu kelulusan, menyebabkan
ya tadi kembali pada mentalitas peserta didik saat ujian nasional tidak menjadi penentu kelulusan. Namanya budaya belajar, kemudian semangat belajar, motivasi belajar itu turun drastis. Dan ini banyak yang mengalami seperti itu. Sekolah-sekolah akhirnya mensiasati dengan satu paket masuk ke perguruan tinggi kalau SMA. Sedangkan pola pengganti yang saat ini dimunculkan adalah bentuk asesmen kompetensi minimum ini pun juga hanya sekedar peta, datanya adalah itu. Sehingga kalau di Pomosda berkenan dengan pengganti ujian nasional sebagai bagian untuk nanti merekod, karena dari petunjuk Bapak sebelumnya bahwa satu paket pendidikan itu adalah membangun kenangan dan pengalaman. Sehingga yang kita jadikan sebagai asesmen adalah catatan harian digabung dengan catatan yang ada selama proses pembelajaran. Kemudian bagian di dalam paket kegiatan yang dilakukan ini ada semacam refleksi dan resume menjadi satu asesmen akhir namanya portofolio. Sedangkan portofolio yang diangkat, mungkin mohon maaf kaitannya dengan yang sekarang ini melekat di K13 juga ada istilah portofolio, Pak. Dan menjadi kebingungan tersendiri dalam penerapannya. Kenapa? Karena saat ada penugasan, ada praktek, ada praktikum, kemudian ada ulangan harian, itu sudah masuk item penilaian tersendiri dan kolomnya ada gitu ya. Sedangkan portofolio diisi apa? Ini yang masih menjadi perdebatan. Akhirnya dikembalikan ke sekolah masing-masing. Ya terserah mau diisi prestasi atau apa, monggo. Nah ini dari kita bagian dalam sebuah progres portofolio ini, karena memang namanya portofolio adalah kumpulan dokumen-dokumen yang menjadi saksi perjalanan hidup. Nah ini yang dokumen dan situs karya, katakanlah karya di luar prestasi yang mungkin itu dalam pengalaman pekerjaan kan juga ada kurikulum vitae, jadi pengalaman sekolah dan seterusnya itu masuk di kurikulum vitae. Tapi kalau di dalam dokumen dan karya ini maksudnya adalah portofolio. Dan secara progres yang kita alami bahwa paket portofolio yang kita terapkan dari arahan Bapak kemarin ini dari sisi motivasi belajar, kemudian dari sisi mental mungkin kaitannya dengan sebuah kolaborasi dan juga membangun jejaring, kaitannya dengan tantangan mungkin yang saat ini diangkat menjadi jargon sejak kurikulum 2013 bahkan sebelumnya, bahwa tantangan generasi 21 itu ada literasi, ada 4C ya, 4C itu salah satunya kolaborasi. Nah, di dalam proses pembelajaran sendiri ini yang namanya kolaborasi terkadang jarang dicontoh, bahkan dari sampling ustadznya atau gurunya ini juga jarang menyentuh kolaborasi. Artinya ya berdiri dalam mapel sendiri-sendiri. Nah, ini terangkat dalam tematik itu pun di SD. Nah, di kurikulum yang besok itu kaitannya dengan yang kurikulum Merdeka ini ada paket kaitannya dengan sebuah tema, tematik. Sehingga kembali ke bentuk penilaian yang menjadi di kitab menjadi pengganti dalam ujian nasional itu adalah portofolio yang memang kita kemas isinya adalah dari rekod kegiatan anak dan karya-karya yang dihasilkan. Itu yang kita alami. Pendidikan yang sekarang sedang dicanangkan oleh pemerintah kan sistem penilaian penggantinya ujian akhir itu kan diletakkan di kelas 11. AKM, pemetaan perjalanan sekolah seperti apa. Jadi kan kalau masalah asesmennya atau penilaiannya kan memang banyak elemen atau faktor yang dapat dilakukan ya, termasuk mungkin ya kecenderungannya sih portofolio ya, portofolio memang itu. Kemudian atau dikonversi ya, mungkin akan ada petunjuk lebih lanjut kan ada itu di pusat. Kalau kita pengalaman di kita memang menggunakan portofolio dan konversi sebuah, jika anak-anak ada konversi mata pelajaran kalau di perguruan tinggi SKS, kalau dia itu katakanlah tidak kuliah, tidak masuk di kelas,
tapi dia melakukan kegiatan lain, maka dikonversi bahwa dia itu masuk kan gitu kan. Kemudian nilainya itu nanti kan dapat diambilkan dari di mana dia bekerja. Nah, itu kemudian dinilainya sejauh mana rekomendasi dari tempat dia mengabdi itu atau tempat dia itu sedang melakukan magang. Maka itu kita konversi menjadi nilai di katakanlah A, B, C atau D kan gitu kan. Gimana kinerjanya itu kan bisa dilakukan. Sama di SMA kan juga sama, bisa dikonversi pada saat dia tidak ada ujian nasional tapi kesehariannya seperti apa. Sebenarnya bahwa relevansi sebuah nilai pada saat dia tuh sejak masuk kelas 10 katakanlah kemudian dia bla 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 sampai kelas 12 harian, keseharian itu dalam sistem dialog. Jadi kalau kita berbicara tentang sebuah penilaian kepandaian dan kecerdasan, itu sebenarnya perjalanan itu justru itu yang seharusnya menjadi sebuah nilai, kan gitu ya. Jadi tidak dijustifikasi ya, pada saat hanya ulangan harian, mohon maaf ulangan akhir. Kita sudah terlanjur mindset kita itu ulangan akhir, ujian akhir, entah itu sekolah UAS atau UAN yang selama ini ada. Saat ini dihilangkan, kita kebingungan penggantinya apa begitu loh. Apa? Sebenarnya justru kalau ini dihilangkan itu justru relevan, paling tidak untuk mendekati relevan. Bahwa bahwa kehidupan sehari-hari siswa di sekolah itu menjadi sebuah basic, menjadi sebuah sistem nilai, kan gitu. Nah ini pada saat dia di kelas cara komunikasi dia itu kecerdasan komunikasi. Kemudian pada saat dia tuh mampu memberi jalan keluar kepada anak-anak, berarti dia adalah untuk memiliki kecerdasan interpersonal. Kemudian dia mampu mengatasi dirinya, berarti dia memiliki kecerdasan atau kepada intrapersonal. Pada saat dia mampu membuat pemetaan, dia mampu membuat mengidentifikasi, berarti dia memiliki kecerdasan pemetaan spasial. Nah ini kan pada saat kita konversi ini itu lebih fakta, lebih real gitu ya. Sebenarnya itu. Karena pada saat kita dia ujian hanya dengan soal 50 atau soalnya 30, itu kemudian kita guru menilai bahwa biologi nilainya A atau dulu nilainya C atau nilainya adalah sekarang dipatok katakanlah minimal 8 begitu ya, dipaksa 8 begitu ya. Nah ini yang tidak menunjukkan menggambarkan apapun, sehingga seharusnya nilai itu juga menunjukkan sebuah evaluasi bagi si siswa itu sendiri dan menunjukkan bahwa selepas dari SMP atau selepas dari SMA itu bukan berarti maknanya berhenti. Ini yang harus difahami semua guru dan manajemen satuan pendidikan, bahwa pada saat dia itu secara nilai itu buruk atau belum bagus, itu belum tidak bagus tapi belum bagus. Ini kita pasti ada peningkatan, pasti ada perubahan. Kalau secara fungsi tools, saat esensinya telah diketemukan, awalam yattafakaru fi anfusihim, setelah diri yang berada di dalam anfus itu dikenali, maka yang bersifat substansi dan tools itu akan mengikuti. Nah ini lah ini sebenarnya lebih relevan. Kalau kita berbicara mundur bahwa nilai ulangan atau nilai rapot yang selama ini sesungguhnya kan tidak menunjukkan realita kehidupan. Sesungguhnya itu tidak dibutuhkan oleh siswa. Saat dia itu keluar sekolah, kemudian dia melamar pekerjaan. Kalau kita ngomong pekerjaan dulu, melamar pekerjaan, bukan kemandirian, melamar pekerjaan. Tidak ada pertanyaan dari pengetes penerima perusahaan itu pertanyaannya kapan Diponegoro meninggal. Itu nggak ada. Tapi di sejarah itu kan ada pelajaran itu, gitu. Walaupun itu dia ngelamarnya itu di Keraton Jogja untuk menjadi pegawai keraton, itu nggak akan ada pertanyaan kapan Diponegoro meninggal kan gitu. Itu nggak ada pertanyaan gitu, apalagi mungkin kalau ada pabrik. Pertanyaannya kan terus nggak ada pertanyaan bahwa
garam ini rumusnya apa, kan enggak. Sehingga kita membuat satu asesmen itu bukan masalah penggantinya. Yang kita butuhkan kalau kita ingin memang merubah pendidikan merdeka pendidikan, itu juga konten dari pertanyaan yang diberikan kepada siswa. Kalau perlu kita merumuskan, kenapa lulusan SD itu cenderung dia lebih mudah memperoleh pekerjaan daripada lulusan perguruan tinggi. Prosentasenya perguruan tinggi, yang lulus perguruan tinggi itu penganggurannya jauh lebih banyak daripada yang SD. Yang SD, SMP itu penganggurannya lebih banyak daripada yang SD. Yang SMA lebih banyak daripada yang SMP, walaupun SMA SMK. Ini artinya sekolah semakin tinggi itu berarti semakin daftar sebagai pengangguran. Ini faktanya. Ini ada apa dengan sistem ini? Jadi bukan masalah sekedar bahwa dia bekerja tidak sesuai dengan jurusannya atau tidak apa namanya, tidak linear. Sebenarnya seperti begini, mengajar harus linear, podo-podo kimia, tapi kalau bukan dari pendidikan nggak bisa. Kalau di disiplin ilmu nggak bisa. Ini sebenarnya juga nggak rasional. Ini nggak rasional, nggak masuk akal gitu ya. Ini barang gaib. Katakanlah demikian. Dan fungsi sebuah regulasi itu sebenarnya kan menyiapkan ini. Kalau memang merdeka belajar, satuan pendidikan itu membuat proposal bentuk sistem yang di satuan pendidikan itu yang akan dibuat seperti apa. Kemudian ini pemerintah menerima proposal dari satuan pendidikan, mulai bentuk dari rancangan tujuannya. Tentu tujuan ini tidak akan merubah tujuan yang ada di undang-undang, tapi menajamkan secara visi aplikasinya gitu. Kemudian dan seterusnya begitu ya. Tapi ini kemampuan sebuah sekolah membuat proposal dengan karakteristik di daerahnya masing-masing atau karakteristik yang diinginkan oleh sebuah satuan pendidikan itu. Kemudian kenapa alasannya mengambil dari katakanlah guru yang tidak atau non pendidikan? Kenapa? Saya cuma curiga begini, saya cuma khawatir, mohon maaf bukan curiga, khawatir guru harus ditentukan dari linear. Dan ini pun juga harus linear perguruan tingginya. Ini sesuatu bagi saya nggak masuk akal gitu. Kadang nggak masuk akal. Mungkin jodoh saya nggak masuk akal. Dan yang terjadi itu. Iya. Kalau kita berpikir begini loh. Dulu enek perguruan tinggi pertama, pada awalnya enek perguruan tinggi kimia. Ki sing duduk wong kimia gitu. Saat jurusan pertanian itu ada, gurunya kan petani gitu. Tapi setelah benar-benar ini mulai berlangsung, kemudian enak perguruan tinggi pertanian, dari pertanian, saya cuman gek itu bahasa Indonesianya apa? Jangan-jangan ini hanya untuk hegemoni. Sekali lagi, kalau sebuah sistem pendidikan melibatkan psikologi hegemoni, maka kita merancang yang namanya merdeka pendidikan itu bohong. Kita bohong. Tidak secara kualifikasi, secara kualitas, tetap berbicara kuantitas, faktanya begitu. Selama kita tuh berbicara merdeka pendidikan kok kuantitas, nggak akan selesai permasalahan bangsa ini. Itu mestinya. Ya, kita kan DC nggak naik-naik, itu kan karena dosen yang berkaitan dengan prodi yang sesuai di jurusan, nggak ada. Padahal yang jadi dosen, walaupun dia nggak linear, tapi dia banyak menemukan banyak aplikasi, mampu membuat aplikasi dan lebih baik daripada yang jurusan kok linear. Jurusan industri bukan orang industri, walaupun dia juga S2 industri, tapi dia kemampuan membuat mesin, ahli kalori, ini ada, tapi nggak bisa jadi dosen. Gitu. Kemudian yang harus jadi dosen itu yang jadi alumni industri. Yang sehariannya nganggur, kan gitu kan? Tidak punya pekerjaan karena linear, maka dia jadi dosen. Lah kalau kualitas ini diabaikan dan kita masih menggunakan ornamen,
dalam sistem pendidikan, sekali lagi akan bohong lagi. Nah, ini yang kita terapkan di kita. Makanya kalau di kita di Womosda ora diakoni ya wis kan gitu kan. Ngono wae kan gitu. Makanya dan faktanya maaf beribu maaf, teman-teman dari perguruan tinggi pendidikan saya maaf beribu maaf ya. Dan juga dari pemerintah bukan maksud apa-apa. Dari banyak survei, ini mungkin teman-teman bisa mensurvei juga. Bahwa pada saat guru itu dari disiplin murni cenderung lebih kreatif dan inovatif. Itu makanya banyak kenapa pendidikan formal kalau kita ngomong bersaing mengenai kualitas nilai yang dikeluarkan oleh pendidikan non formal yang dikatakan kursusan. Ini cenderung lebih baik daripada pendidikan formal. Mereka nggak ada yang gurunya itu adalah yang linier gitu loh. Malah kadang ya duduk dek wong sosial ngulang fisika begitu loh. Dan ini lebih sukses. Mereka bisa kalau kemampuan akademik juga lebih baik dan seterusnya gitu. Padahal dia nggak linear dan juga tidak dituntut administrasi seperti pendidikan. Memang benar. Administrasinya kan hanya GBBG saja gitu. Nah, ini kalau kita ngomong merdeka pendidikan adalah itu. Walaupun nanti kita spesifik akan berbicara tentang urut kerja, tentang merdeka belajar, tapi kita masih untuk